Shalom teman-teman, shalom. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen untuk kalian maju semua. Jangan ada space kosong. Bisa nggak? Ayo maju-maju. Nih di barisan kedua ini kan masih ada yang kosong nih. Supaya apa sih aku suruh maju? Supaya konten kita tuh bagus di IG. Ya. Jadi kalau kita post di IG kan, ramai nih. Ya, gitu. Target promosi namanya. Oke? Yuk saya berikan waktu untuk maju semua. Oke, sebelum saya mulai lagi, saya mohon untuk HP ini di silent semua. Disimpan dalam tas atau pocek. Kita berikan waktu 1,5 jam untuk Tuhan. Bisa teman-teman? Yang bisa katakan amin. Lebih keras, amin. Amin, haleluya. Oke, shalom. Jadi tema yang diberikan kepada saya itu tentang mujizat. Wah, saya sangat senang sekali. Karena sampai detik ini, sampai sekarang ini, saya tidak pernah tidak merasakan mujizat. Saya berharap kalian juga tetap merasakan mujizat Tuhan. Meskipun kalian tidak layak di mata Tuhan. Karena tema ini didasari oleh ayat Matius 17 ayat 17 sampai 20. Kita baca dulu supaya kita paham dan saya paham. Oke, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Next. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Next. Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yang terakhir, sama-sama kita baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Dikatakan di ayat 20, karena kamu kurang percaya. Oke, kita harus menemukan poinnya ya teman-teman. Jadi mukjizat ini adalah sebuah iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kadang kita berpikir, sebelum kita melakukan sesuatu pasti kita takut untuk gagal, ya enggak? Ya kan? Nah, aku pengen kalian tuh jangan seperti itu. Kalau kalian mempunyai hati atau pikiran seperti itu, oke, kalian tidak akan maju. Kalian akan ngestak di situ saja. Tapi kalau kalian mempunyai hati dan pikiran yang murni, jernih, yaitu aku maju dulu, jatuh atau gagalnya itu urusan belakang. Karena dengan itu kalian akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, kemudian iman sebesar biji sawi. Iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang disandarkan kepada kemampuan Tuhan, kepada siapa Tuhan, dan kepada apa yang telah Ia lakukan, kerjakan, bukan kepada kemampuan kita, usaha atau kebiasaan. Nah, dikatakan oleh karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita manusia, kalau menggunakan kemampuan kita sendiri, kita akan jatuh. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam segala hal. Tapi kalau kalian sertai dengan rasa cukup, yaitu kalian mengandalkan Tuhan, percaya deh, kan tidak akan jatuh. Jatuh pun, tapi tidak sampai jatuh banget. Masih bisa bangkit. Amin. Maka saya pengen kita semua ada di sini mempunyai iman sebesar biji sawi. Jadi kita tahu, oh aku tidak bisa hari ini, tapi aku punya Tuhan yang bisa bantu aku. Jadi tidak takut untuk memulai sesuatu. Kayak aku, pas ulangan, nih aku kan, agak curhat dikit lah ya, enggak apa. Jadi aku ulangan itu kan, ya tau lah kan, kayak tiba-tiba ulangan gitu. Jadi kan kayak misalnya kita belajar nih, belajar biasa kan beda kan yang ulangan kan. Lebih susah mana, ulangan atau belajar biasa? Ulangan.
Salah, bagi aku belajar biasa. Karena aku tidak fokus belajar biasa. Gitu kan. Nah, dengan itu aku bingung nih. Sekolah aku tiba-tiba kasih ulangan. Enggak kasih ulangan sih, mau udah jadwal kan. Nah, aku tuh bingung, kok aku sulit memahami materi ini. Kayak menyulitkan apa ya? Kayak sulit untuk memahami materi ini, tugas ini. Alhasil aku enggak belajar. Tapi dengan aku punya iman yang percaya, kalau aku punya Tuhan, aku percaya, aku bisa. Alhasil aku belajar. Dan aku dapat mengisi ulangan itu dengan baik. Demikian juga kita. Kalau kita sampai detik ini masih ragu dengan kemampuan kita, maka andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber bagi kita, keselamatan kita, penolong kita, dan maha kuasa. Amin. Oke. Bersyukurlah kalau teman-teman sampai detik ini masih bisa merasakan mujizat. Coba lambaikan tangan tuh yang pernah merasakan mujizat. Semuanya dong, mungkin tidak pernah kan. Aku rasa mujizat ini sebuah hal yang ditunggu-tunggu. Tapi tidak semua orang tuh bisa mendapatkan mujizat ini. Karena pertama, mujizat tuh yang disadarkan pada saat kita nggak sadar. Contohnya nih, pernah nggak kalian bangun kesiangan? Kalian udah pasang alarm dari misalnya jam 8, 8.05, 8.10, 8.15. Pernah nggak kayak gitu? Tapi nggak bunyi semua? Pernah? Oh sama gitu. Jadi ini yang disadarkan karena kita nggak sadar. Pada saat kita nggak sadar bahwa kita udah kesiangan, pasti kita kaget, ya dong. Tapi kalau kita udah pasang alarm nih jam 8.10, tapi kita bangunnya jam 8.05, itulah hal yang tidak kita sadarkan. Kok kita bisa bangun lebih awal daripada alarm? Itulah kekuatan Tuhan yang membuat kita agar kita tidak telat untuk bangun. Karena kalian berdoa, bedanya kalau nggak berdoa. Kalau kalian tidur nggak berdoa, itu akan susah untuk tidur nyenyak. Siapa yang di sini tidak pernah berdoa untuk pas tidur? Atau lupa lah? Pasti pernah semua kan? Doa itu hal yang paling simpel dan hal yang harus dilakukan bagi kita semua. Itulah bukti kita menghargai Tuhan. Amin. Nah, dengan doa kita tuh bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita tidak bisa dapatin. Misalnya, kalian pengen sekarang kan kalau pengen gitu kan pasti nabung dulu kan. Nabung, pakai jajan sampai tak makan gitu kan. Nah, aku nih pernah ngalami gini. Aku tuh pengen sesuatu. Aku udah berusaha separah mungkin untuk menabung tapi itu gagal. Tapi karena aku nih doa dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup nolong aku. Tahu enggak apa yang terjadi? Barang itu datang tanpa aku beli pakai duit aku tapi dikasih. Itu namanya berkat. Makanya doa itu sangat penting bagi kita. Untuk kita melakukan sesuatu, pertama kita dapat dilindungi, diselamatkan. Enggak jatuh, misalnya kan naik motor. Makan enggak kesedak misalnya. Itu hal yang paling simpel. Oke. Karena mujizat itu dicari bukan ditunggu. Kalau kalian menunggu mujizat sama dengan halnya kalian berusaha untuk hidup layak di mata Tuhan namun tetap saja jatuh dalam dosa. Kalau kalian nunggu mujizat sama dengan halnya kalian tuh kayak mau hidup layak, hidup bersih mata Tuhan, tapi selalu gagal. Ya enggak? Susah enggak sih menghilangkan kebiasaan kita? Susah banget kan? Sama. Tapi aku berusaha untuk bisa melepaskan kebiasaan buruk aku menjadi kebiasaan yang baik. Jadi buat teman-teman yang merasa sulit nih melepaskan kebiasaan ini, ayo lepaskan. Lepaskanlah ingatanku. Jadi buat teman-teman yang masih sulit untuk melepaskan dosa, menghilangkan dosa, berdoa sama Tuhan. Karena sekali lagi doa itu hal yang paling wajib untuk kita lakukan. Dari dosa itu kita bisa mendapatkan suatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Nah, kita boleh hidup dalam dosa, tapi jangan selalu jatuh dalam dosa. Paham enggak? Jadi gini aku jelasin. Hidup dalam dosa berarti kita belum kenal
dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Hidup dalam dosa berarti kita belum kenal dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Kalau yang hidup, tapi kalau jatuh dalam dosa berarti saudara-saudara sudah mengenali Tuhan. Tapi jatuh dalam dosa, tapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Sehingga kita jatuh tak sampai tergeletak. Itulah bedanya. Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Jadi aku jelaskan. Hidup dalam dosa itu kita belum kenal Tuhan. Kita masih tidak punya prioritas. Kita tidak punya suatu hal yang harus kita takutkan. Tapi kalau jatuh dalam dosa, kita tuh udah kenal Tuhan. Masa Melayu. Kita tuh udah kenal Tuhan. Tapi kita tuh masih melakukan dosa. Tapi pas kita melakukan dosa nih, kita jatuh, lemah, sedih. Tapi tangan Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ibaratkan jatuh bangkit lagi. Bukan jatuh nangis. Jangan lemah men. Proses. Kita harus kuat. Kita tuh harus jadi anak muda yang kuat. Teguh, gagah, ganteng, cantik itu bonus. Yang paling utama, hati. Kalau kita punya hati yang lembut, yang manis rasanya, yang penyayang, pencinta, maka jangan takut untuk jomblo. Pasti bakal banyak cewek-cewek atau cowok-cowok yang menghampiri kalian. Tapi cewek-cewek, cowok-cowok, jangan cowok-cowok sama cowok-cowok. Ya. Oke, ada 2 cara agar kita dapat merasakan dan menikmati mujizat. Buat teman-teman yang ada kemarin ikut KKR doa malam pasti tahu. Yang pertama, percaya. Kita buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya pengen satu orang baca. Siapa yang mau baca? Oke, baca. Next. Oke, kita kembali lagi ke ayat 5. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang kita nih, kalau dalam bahasa Pontianaknya. Terlalu sombong dengan diri kita sendiri. Sehingga tuh kita tuh, aku bisa Tuhan sendiri. Pas jatuh, Tuhan tolong aku lah. Sama aja. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, saya pengen untuk teman-teman tuh percaya dengan diri sendiri dan percaya dengan Tuhan. Gimana sih caranya teman-teman? Yang pertama, teman-teman tuh harus mempunyai iman yang kuat. Jika teman-teman punya iman yang kuat dan percaya, maka teman-teman tuh akan berpikir seperti ini. Oh iya, kemarin aku udah gagal. Aku tak mau gagal lagi. Karena aku punya iman yang percaya bahwa aku bisa berhasil. Amin. Tekankan dalam diri kita sendiri untuk mempunyai iman yang percaya. Agar dapat memiliki iman percaya itu gimana sih? Baca Alkitab. Yang pertama. Kedua, ibadah. Yang ketiga, FA. FA tuh penting banget loh buat teman-teman. Ini bukan promosi tapi emang iya penting. Pertama di FA ini kita tuh kayak lebih dekat. Buat teman-teman yang punya masalah bisa curhat. Bisa sharing firman Tuhan. Jadi buat teman-teman yang punya public speaking yang bagus, itu tuh bisa diasah dengan cara apa? Menyampaikan firman Tuhan di FA. Nanti kalau misalnya teman-teman udah jago, semakin jago, ya kalian di sini bicaranya. Itu kalau kalian mau dan berani. Berani dalam langkah dan ambil keputusan. Itulah pentingnya punya iman yang kuat dan percaya. Buat teman-teman yang belum ikut FA, silakan ya ikut FA ya. Nah, sehingga pada saat kita punya iman percaya ini, kita nggak bakal takut dengan hal yang kita akan hadapi. Misalnya depan kita nih, ada tantangan. Kita nggak bakal takut karena kita punya iman yang percaya.
Contohnya, hari ini paling simpel lah ya. Ini kan malam minggu nih. Otomatis kan ya pasti lebih asik di luar sana dong di sini. Ya enggak, malam minggu. Tapi karena kalian punya iman percaya, iman yang mau cari Tuhan, tapi kalian datang ke sini untuk beribadah. Itu suatu suatu hal yang baik dan bagus banget untuk kalian. Karena malam minggu kan kalian cari Tuhan, bukan cari suasana malam. Ya mungkin pulang dari sini gak apa-apa. Intinya ibadah dulu, suci dulu, baru suci lagi maksudnya. Jangan berkayak aneh-aneh ya. Nah, aku berharap teman-teman tuh bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak kalian yang disukai oleh Tuhan. Misalnya kalian paham nih tentang panggilan kalian. Aku bisa melakukan ini. Oh, ayo lakukan. Jangan ragu. Apalagi itu dari Tuhan. Kalau kalian tidak peka dengan Tuhan, itu susah banget untuk membentuk suatu iman yang percaya. Tapi kalau kalian setiap kali Tuhan ngomong, gimana sih cara Tuhan ngomong? Itu tuh kadang dari Alkitab. Kalian pernah scroll IG, TikTok, biasa kan udah muncul ayat-ayat tuh. Pas kalian sedih kan biasa ada ayat penguat. Itulah suara Tuhan, bukan suara iblis. Suara iblis tuh kayak ngapain kayak gitu itulah. Jadi pas kalian sedih atau kalian senang akan dimunculkan ayat-ayat bersyukur. Kadang kan udah senang kan lupa Tuhan, kan tidak boleh gitu. Mau sedih senang tuh harus tetap bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong kamu hari ini untuk bisa melangkah untuk hari-hari lainnya. Amin. Yang kedua, bertindak. Bertindak gimana sih? Jadi yang pertama kan percaya nih. Yang kedua itu kayak penghubung aja. Biar kalian tuh bisa percaya. Bertindak dengan caranya Tuhan. Dengan apa yang Tuhan mau bukan yang kita mau. Apa yang Tuhan putuskan bukan yang kita putuskan. Memang sih bagus kalau kita punya keputusan sendiri. Tapi tidak bagus kalau kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita tuh masih manusia yang masih sakit dicubit. Coba cubit. Sakit enggak? Masih hidup di daging gitu loh. Jadi masih mempunyai sikap yang labil. Bingung. Tak tahu mau gimana. Sampai bosan hidup kadang gitu. Ada loh kayak gitu. Nah, dengan kalian bertindak untuk melakukan hal-hal yang positif, maka kita akan dapat merasakan mukjizat. Hal-hal positif seperti apa sih? Ya simple. Kalian menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang didapat di hari ini kalian sampaikan kepada teman-teman yang sedih misalnya. Teman-teman kalian yang lagi galau. Jangan sedih. Kita harus percaya Tuhan kita sanggup tolong kita. Kayak gitu. Jadi berkat untuk orang lain. Sehingga kita juga mendapatkan berkat. Memberkati, diberkati. Memberkati, diberkati. Ya, seperti itulah fase dalam kehidupan orang Kristen yang kalian harus pahami. Dengan ada hal yang positif dalam diri kita, maka kita tidak akan takut, akan tidak pernah merasakan mukjizat. Karena kita udah layak nih. Tidak mungkin dong Tuhan memberikan mukjizat kepada orang yang tidak layak. Apalagi orang tidak percaya. Rugi dong kalau gitu kan. Pasti Tuhan akan memberikan mukjizatnya, berkatnya kepada orang-orang yang seperti kita ini. Yang diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Karena kalian menyayangi Tuhan. Kalian datang di sini itu sebuah hal yang Tuhan sukai. Karena apa? Jarang loh ada anak-anak muda yang mau cari Tuhan. Apalagi malam minggu. Ya kan? Saya sendiri aja ngerasa kayak gitu. Rupanya kalian pas saya khotbah ramai juga ya. Jadi agak malu saya. Ini antara mau nengok aku ke mau ngolok aku sebenarnya. Tapi enggak apa sih. Kan ini kan firman Tuhan. Jadi saya harap kalian tuh harus kayak gini terus. Mempunyai hati, pikiran. Yang dimana aku pengen cari Tuhan terus. Jadi aku enggak takut untuk melangkah. Ya. Sehingga
kita tuh bisa melewati hari-hari ini. Yang berat jadi ringan. Yang ringan jadi lebih ringan. Yang kalian takuti tak bakal kalian takuti lagi. Karena kita punya Tuhan. Amin. Teruslah terapkan dalam pikiran kita. Tuhan, 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 Tuhan. Jangan dibalik. Ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi pada saat aku mau melangkah hari ini, Tuhan sanggup tolong aku. Pas aku mau pergi kemana-mana, Tuhan sertai aku. Pas aku makan, Tuhan berkati makanan aku. Pas aku mandi, Tuhan berkati air ini. Iya dong. Kan Tuhan, Tuhan, Tuhan terus pikiran kita. Jadi kita harus mentuhankan Tuhan. Dengan cara yaitu bawa dia setiap dalam pikiran kita. Apalagi pas sedih. Sedih kan kadang kan curhat nih sama teman. Aku itu sedih banget tadi. Bisa sedih kan, bisa dibocorin. Sakit hati enggak? Kesal enggak? Kesal kan? Coba curhat sama Tuhan. Dengan cara berdoa. Coba kalian tuh anggap Tuhan seperti teman. Teman yang sejati. Tak pernah meninggalkan kita. Kayak pacar kan. Beda. Jadi kalau kalian mempunyai teman yang sejati seperti Tuhan. Tapi jarang sih ya teman yang sejati. Kadang yang sering tuh teman. Makan teman. Pengalaman. Jadi supaya kalian bisa mendapatkan tempat atau wadah untuk kalian bercerita, curhat, sampai nangis, sampai ingusan, tak apa-apa kok. Berdoa, 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 berdoa. Doa itu tidak perlu sampai sejam 2 jam. Curhatkan aja apa yang kita rasakan hari ini. Apabila kita bisa melewati hari ini, jangan lupa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, tolong aku. Gitu. Ya. Kadang udah dibantu, oh ini gara-gara aku nih, kemarin aku gini. Itulah kekuatan diri kita sendiri. Oh ini dari aku nih, bukan dari Tuhan. Nah, kalau kalian mikir gitu terus, bahaya. Kalian tidak akan mendapatkan mujizat. Mujizat itu hal yang tidak kita sadari. Tapi dengan kita hidup layak dan suci, maka kita akan merasakan mujizat. Amin. Ya, mungkin sekian dari saya.